Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam marilah kita tujukan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang telah mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga dengan memperbanyak selawat kita mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bertebar di tengah-tengah masyarakat syubhat. Syubhat ini adalah pengkaburan ajaran-ajaran yang di luar Islam, seolah-olah dilihat Islam. Ajaran yang tidak sunnah seolah-olah dilihat sunnah. Di antaranya adalah termasuk mantra-mantra yang samar, bacaan-bacaan dari Al-Quran yang dipergunakan untuk perdukunan. Ini para ulama mengharamkan. Dia pakai bagian dari ayat-ayat Quran, bagian dari bahasa Arab, tapi dibuat dengan tujuan untuk syirik, perdukunan. Ini namanya kesamaran. Oleh sebab itu para ulama telah melarang membaca mantra-mantra yang samar, yang disebut dengan suwu, dengan memakai asma Allah, atau pakai kalimat-kalimat bahasa Arab yang tak jelas artinya. Maka para ulama sepakat mengharamkan permasalahan seperti ini. Misalnya berzikir dengan kalimat Allah, Allah, Allah sampai 6.000 kali, digunakan untuk kebal. Berzikir kalimat Allah, Allah, Allah digunakan untuk terbang, untuk menghilang dan lain sebagainya. Ini perbuatan yang tidak dibenarkan dalam agama. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita boleh meruqyah dengan beberapa syarat. Tidak dibebaskan manusia itu meruqyah, walaupun ruqyah itu tidak ada kaifiatnya dari Nabi, rincian detailnya dari Nabi, tapi ada syarat-syarat sehingga ruqyah itu dikatakan ruqyah syar'i. Karena ada orang yang melakukan ruqyah itu ruqyah syirki, ruqyahnya bercampur kesyirikan, ruqyahnya bercampur kemaksiatan, perbuatan-perbuatan yang haram, yang tidak dibenarkan oleh syariat, maka para ulama melarang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang berkenaan dengan ruqyah ini. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat para sahabatnya meruqyah, maka Rasulullah menanya kepada para sahabat tersebut. Ini hadis dapat kita jumpai dalam hadis riwayat Muslim nomor 4079. Nabi berkata, "I'ridu alayya ruqakum la ba'sa bi ruqa malam yakun fihi syirki." Coba tunjukkan ruqyah kalian kepadaku, kata Nabi. Nabi mengatakan, "La ba'sa bi ruqa." Tidak apa-apa ruqyah ini selama tidak mengandung kesyirikan. Jadi batas ruqyah dengan ruqyah syar'i dengan ruqyah syir'i adalah syirik. Bolehnya seseorang meruqyah itu adalah yang telah paham tauhid, sehingga dia bisa membentengi dirinya, menghindarkan dirinya dari segala macam bentuk perbuatan syirik. Maka diantaranya saya termasuk yang tidak setuju dibuat pelatihan-pelatihan, seminar-seminar ruqyah sembarangan orang. Dibuat training, seminar, bayar 500.000, dikumpulkan orang ruqyah yang tidak jelas akidahnya, yang tidak jelas syariat amal ibadahnya, dengan belajar 3 hari, 4 hari, 5 hari,
bisa menjadi peruqyah, sementara akidahnya tidak jelas, sementaranya syariat tidak dipahami. Ini merusak di tengah-tengah masyarakat. Sehingga 3 hari dia bisa belajar ruqyah, bisa meruqyah. Akhirnya bercampur ruqyahnya dengan ruqyah maksiat, bercampur ruqyahnya dengan ruqyah syirki yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama bersepakat bolehnya ruqyah apabila berkumpul 3 syarat. Yang pertama, menggunakan kalam Allah, menggunakan Al-Quran Al-Karim, menggunakan asma dan sifat-sifat Allah dengan doa-doa dari Rasulullah SAW. Tidak boleh dipergunakan asma Allah tunggal di dalam ruqyah. Misalnya Allah, 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 atau zikir-zikir kalimat yang lain. Tapi dipergunakan kalau asma Allah itu untuk berdoa, tawasul kepada Allah. Ya Allah ya Rahman, ampuni dosaku. Ya Allah ya Razak, murahkan rezekiku. Itu silakan seperti itu. Yang kedua, menggunakan doa-doa atau bahasa Arab atau bahasa apa saja yang diketahui maknanya. Maka doa-doa atau kata-kata yang tidak jelas maknanya, mau bahasa apapun dia, itu terlarang, tidak boleh. Itu namanya mantra-mantra syirik yang dilarang oleh agama. Oleh sebab itu, kalau berdoa dengan makna yang jelas, kita pahami maknanya. Yang ketiga, tidak diyakini ruqyah itu memberi pengaruh dengan sendirinya, tetapi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ruqyah dan orang yang membacanya hanyalah wasilah ikhtiar mengupayakan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu perlu kita pahami, perlu kita ilmui sedikit bahwa ruqyah salah satu wasilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhan. Maka dengan syarat-syarat tidak syirik, tidak maksiat, ini diperhatikan dengan benar. Semoga ada manfaatnya. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.